Halo guys, di video kali ini gue bakalan cobain kamera DJI Osmo Action 5 dipakai buat motovlog. Jadi gue udah pasang di helm. Sekarang gue mau coba bawa naik mobil. Ini motor gue guys. Thumbnail lucu kali ya. Let's go. Oke. Halo guys, jadi kali ini sesuai tadi di awal gue bakalan mau nyoba kamera DJI Osmo Action ya pas lagi di jalan guys. Sebelumnya buat yang belum tahu, gue sempet ada video masang bracketnya si DJI Osmo Action di helm half face. Nah sekarang kebetulan baru bisa bikin videonya. Dan sekarang gue lagi ngetes settingannya pakai settingan mirip videonya Om Isal ID. Linknya gue taruh di deskripsi. Dia itu suka bikin motovlog juga teman-teman. Dia itu ngerekamnya juga pakai DJI Osmo Action. Kalau nggak salah 5 juga deh. Tapi menurut gue settingannya dia paling the best sih. Menurut gue sejauh ini gue lihat di YouTube. Wow. Pada riding ya guys jam-jam segini. Jadi settingannya Om Isal itu memakai shutter speed dan ISO-nya tuh kayak gini. Kalian bisa save juga kalau kalian memakai DJI Osmo Action 5, 4 atau yang terbaru 6. Dan tapi ada tapinya guys. Kalian harus memakai ND filter 16. Menurut gua untuk mendapatkan motion blur yang natural kayak gini, kalian itu mesti memakai ND filter 16 ditambah dengan settingan ISO dan shutter speednya itu kayak yang gua tadi kasih lihat. Thank you banget buat Om Isal kalau dia ngelihat video ini ya. Karena entah kenapa menurut gua langit di Jakarta itu kan beda ya sama di luar-luar dan di apalagi khususnya di luar negeri gitu. Jadi kalau kalian ngelihat video-video orang luar motovlog atau kayak ada action camnya yang banyak motion blur, itu kan lebih keren banget deh. Kayak real gitu. Pas kalian nyoba videonya di Indonesia itu kesannya kayak kok jadi beda gitu, jadi kayak biasa aja. Dan gue baru tahu kayaknya ternyata kuncinya itu adalah di ISO dan shutter speed, ditambah kalian harus memasang ND filter guys. ND filter yang gue pakai mereknya itu Telesin. Gue beli satu set gitu, satu paket, isinya ada 4, ada CPL, ada ND 8, ada ND 16, ada ND 32. Yang gue baca-baca sih ND itu untuk mereduce cahaya dari luar guys. Jadi biar cahayanya nggak terlalu nggak terlalu cerah banget lah, nggak terlalu silau. Jadi istilahnya kalau kalian lagi di pantai siang-siang kalian pakai kacamata. Nah kacamata itu adalah ND filter guys. Jadi kalian bisa lihat jelas awan. Ini lagi gak cerah aja sih ya. Sekarang gue mau ngetes nih di dalam terowongan. Apakah masih jelas? Sepertinya tidak ya kalau gue lihat di jalan. Tapi mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan jelas ya. Nanti di hasilnya. Lanjutin yang tadi. Jadi semakin kalian memakai ND-nya itu tinggi, itu semakin gelap guys. Jadi 8 itu rendah, 16 sedang, 32 itu tinggi. Jadi menurut gue tergantung pemakaian. Tapi karena gue lagi mau ikutin settingannya Om Isal ID, karena dia memakai ND filter 16 dengan settingan shutter speed dan ISO-nya kayak tadi, jadi gue pakai ND filter 16. Mungkin kalau lagi terang banget harusnya ya kayak siang-siang gitu ya, jam 12, jam 1 harusnya 32 sih ya menurut gue. Terus kalau pagi gitu, misalkan kayak baru-baru sunrise,
baru-baru matahari ada, itu kayak harusnya 8 gitu ya. Tapi gue belum ngulik settingan manualnya lagi, kayak settingan manual ISO speed, kok ISO speed, settingan ISO dan shutter speednya gitu. Jadi kita sambil kulik-kulik, dan sekarang pakai yang 16 aja dulu. Ini gue lagi mau coba riding ke daerah Jakarta aja, muter-muter riding. Ini hari Sabtu loh padahal, tapi kayak rame banget ya. Memang hari Sabtu tuh rame sih. Mungkin nanti hari Minggu kita coba lagi gimana hasilnya. Dan kebetulan ini lagi panas banget teman-teman. Jadi menurut gue ini cocok kalau buat dipakein ND filter 16. Oh ya teman-teman, jangan lupa bantu subscribe dan like video gua, bantu-bantu support, dan mudah-mudahan bisa berkembang channel YouTube gue ini guys. Buat yang belum tahu dan baru lihat video gue sering bikin video-video vlog tentang jalan-jalan, tentang makan nomor satunya, karena gue hobinya makan teman-teman. Dan hobi-hobi lain gue ya adalah motoran, jalan-jalan. Mudah-mudahan bisa mengumpulkan teman-teman yang hobinya sama di channel ini. Ini Sabtu macet banget ya. Sama info aja, kalian jangan lupa matiin stabilization ya guys, karena nanti waktu editing kita bakal aktifin gyro flow-nya, itu buat menyeimbangkan videonya. Jadi kalau kita tetap pakai rocksteady-nya buat di videonya, bakalan jadi bikin pusing. Wah, masih banyak yang naik ke atas itu. Info aja nih buat teman-teman yang nggak tahu, ini jalan non tol Casablanca, yang mana itu motor nggak boleh naik. Tapi masih banyak juga sih orang-orang yang naik. Ini gue nggak tahu ya. Sebenarnya gue nggak tahu kita mau jalan kemana tujuannya. Dari awal pun gue belum ngomong tujuannya kemana. Tapi karena niatnya mau ngetes kamera aja sama jalan-jalannya, jadi sejalannya aja ya. Melihat jalanan Jakarta kalau lagi nggak macet kayak gini teman-teman, walaupun ini rame hitungannya ya. Biasanya tuh hari Minggu baru sepi, ini di hari Sabtu masih kelihatan rame. Nah buat teman-teman, mungkin kedepannya gue bakalan bikin konten buat riding kayak gini, jalan-jalan. Gue pengennya riding kayak gini, tapi kalau dibikin konten mencari sarapan gitu lucu kali ya. Mungkin nextnya gue bakalan mau coba bikin videonya itu jalan-jalan kayak gini, tapi tujuannya kita mencari sarapan. Kalau bisa Sabtu Minggu ya, kalau bisa di hari-hari biasa gue bakal bikin video sih sebelum jalan kerja. Ini sih judulnya lebih nyobain kamera dan jalan-jalan ya, riding. Karena pasti memakan waktu yang lama di videonya. Tapi gue suka sih kayak gini. Maksudnya ngevideoin sambil jalan. Wah, astagfirullah. Gila jalanannya melengkung. Nanti gue bakal muter di karet aja. Sorry guys. Topi jatuh. Oh, topi bapaknya jatuh. Gue niatnya mau ke Senayan nih. Kalau ke Senayan tinggal belok kiri. Cuman sorry guys, kita nggak rame-rame dan kita belum ada spion, jadi ngeri juga. Kalau ke kiri Senayan,
sepi sih. Apa kita lewat sana nanti ya? Lihat nanti aja sih. Next gue bakal pasang spionnya, terus kita bakal jalan-jalan ke Sudirman dan Senayan. Oke teman-teman, gue ulangin lagi. Gue sekarang lagi cobain kamera DJI Osmo Action 5 Pro memakai ND filter 16, memakai settingan seperti ini, yang bikin hasilnya kayak gini teman-teman. Cakep banget kan? Mudah-mudahan sih cakep ya. Apakah ambulannya ke sini? Oh enggak. Kayak ambulannya ke sini guys. Bentar, kita ambil kiri, Sabar, kita ambil kiri. Ada. Oh, di dia sini. Baik, dia baik. Pelan-pelan aja ya di kiri ya. Pelan-pelan aja. Oh, bukan ambulan, rescue. Pemadam guys. Ternyata pemadam, gue kira ambulan. Suaranya hampir mirip. Enak ya, riding kayak gini, ngelewatin gedung-gedung. Ditambah vibes-nya adem, gak terlalu terik mataharinya. Emang paling the best. Mudah-mudahan suaranya masuk ya teman-teman. Karena waktu gua upload di TikTok itu banyak banget yang nanya, bang settingan mic-nya gimana, bang settingan suaranya gimana. Jadi teman-teman, gua itu pakai mic dari Holyland, serinya yang Mark II, Holyland Mark II. Sebenarnya DJI Osmo Action itu punya mic bawaan, yaitu DJI Mic Mini, atau kalian bisa pasang yang pakai kabel gitu, namanya Lavier. Itu biar bisa nyambung ke DJI Osmo-nya langsung. Dan kalau kalian pakainya kayak gua, pakai Holyland Mark II ini, itu kalian mesti tambah receiver di kameranya. Cuman yang gua agak ragu, takutnya kadang waktu kita nge-plug si receiver itu, suaranya kadang suka nggak masuk. Kok gue jadi ragu ya jadi sekarang. Gue sempet di video beberapa gue pas lagi ngevlog itu, awal-awal itu gue suka lupa ngeklik receiver ya teman-teman. Jadi kadang kan kita taruh tas kameranya baru kita rekam lagi, nggak selalu gue pegang terus kan waktu ngevlog. Beberapa kali itu suaranya nggak masuk ternyata. Jadi saran gue kalau kalian pakai DJI Osmo, kalian itu beli mic-nya pakai yang DJI Mic Mini aja. Kenapa? Karena kalau DJI Mic Mini itu bisa langsung konekin ke kameranya guys. Jadi nggak perlu pakai receiver lagi. Coba biar nggak bosan kita belok kiri ya, ke arah Setiabudi. Setiabudiwan. Wow. Buset bang. Kita coba bawa ngebut. Walaupun nggak bisa ngebut sih ya nih mocil. Dan melihat gimana hasil motion blur ya. Mudah-mudahan bagus nih motion blur ya. Kita mau langsung ke arah Menteng aja.
Kayaknya gue mau ke arah pusat aja deh, ke arah Rawamangun juga. Nah ini tuh jembatan spot orang-orang foto teman-teman kalau yang nggak tahu. Jadi banyak foto you di sini. Sebenarnya banyak foto you buat ngerekamin kalian di foto, dan hasilnya bisa dilihat di aplikasi foto you. Gue bingung lewat bawah apa lurus ya? Lurus aja deh. Lurus, tapi kita jangan lewatin polisi. Emang sebenarnya gue butuh pasang spion sih. Mungkin next videonya gue bakal pasang spion ya. Kayak baru ketemu lampu merah ya. Dari tadi gak ada lampu merah. Gue sebenarnya mau nyari sarapan juga sih teman-teman. Tapi gue bingung nyari sarapannya di mana. Nah, biasanya tuh kalau kalian belok kanan situ, di pos itu suka ada polisi tuh lagi duduk. Rumahnya gede-gede banget sini. Wajar ya di pusat. Ijo. Kita mau lewatin Taman Suropati teman-teman. Dan boleh kayak rekam. Setahu gue sih nggak boleh nih. Karena dulu gue inget banget waktu gue kuliah, gue sempet foto-foto gitu di Taman Suropati di sini. Itu ngarahnya ke Dubes. Walaupun gue bukan foto ke Dubes ya, tapi maksudnya kamera dan angle gue tuh ngarah ke Dubes ya, dan gue dilarang teman-teman, disuruh hapus. Jadi biar aman kita nggak usah kasih lihat Taman Suropatinya. Tamsur. Wih, kita tes ya, ngebut. Jujur speedo gue mati. Nggak bisa kelihatan sih ya, karena speedometer gue mati temen-temen. Jadi gue nggak tahu tadi berapa speednya. Tapi kalau perasaan gue sih paling 60 lah tadi speednya sengebut itu. Let's go. Rame-rame. Ke arah kanan. Wih, mobil apa ini ya? Gokil. Kayak sih kalau dari bentuknya sih Ferrari ya. Ferrari Lamborghini pasti. Sekarang kita mau mengarah ke timur lagi, ke Rawamangun aja. Karena kayaknya gue mau cari makanan di Rawamangun aja, sarapan. Kebetulan banyak makanan juga di sana. Udah nyobain ngetes jalan-jalan dari timur ke selatan, pusat ke timur lagi. Ini daerah Matraman. Lagi ada pembangunan nih teman-teman, pembangunan LRT untuk menyambungkan dari Velodrome, LRT di Velodrome Rawamangun sampai ke Manggarai, stasiun Manggarai. Ini sih kalau udah jadi the best banget sih daerah Rawamangun. Coba lagi turun ke terowongan underpass. Ini Pramuka. Lumayan gelap sih ya. Wow. Nah, ini lumayan, jalannya lumayan goncang-goncang ya. Kita lihat nanti hasil videonya gimana. Karena rocksteady-nya off teman-teman. Astagfirullah.
Ini jalannya sengaja belum dibenerin deh, karena nunggu LRT atas itu sampai jadi room. Sekalian gue cek juga sih di ND filternya gimana kalau pakai 16 di keadaan lumayan mendung kayak gini. Habis yang tadinya terang menderang, sekarang mendung. Udah sampai di Pramuka. Oh, udah banyak kurban ya, jual-jual kurban. Karena sekarang udah mau mendekati Idul Adha 2026. Kalau nggak salah dua minggu lagi ya. Kalau nggak salah 2 minggu lagi. Jadi menurut gua ini tuh pengerjaan tercepat sih LRT itu. Cepet banget teman-teman. Walaupun dihitungnya kayak lama ya, bertahun-tahun kayak kalau nggak salah nih udah hampir mau 3 tahun deh. Kalau kalian lewat sini ya, untuk kalian yang lewat sini pasti kalian sadar dari mulai. Jadi yang menurut gue yang bikin lama itu sebenarnya ngeratain tanah awalnya dulu teman-teman. Ngeratain, terus dia ngegali dulu kan buat pondasi bawahnya. Nah setelah itu tuh cepet banget, semua cepet, kayak ngecornya. Terus kalau yang di atas kan tinggal pasang-pasang ya, walaupun diantaranya lama juga sih pasti ya. Dan sama yang bikin shock tuh yang ini guys, teman-teman, jembatan ini. Jadi jembatan ini tuh ngelewatin tol arah apa ya, tol bypass tuh apa ya bahasanya. Soalnya kalau anak-anak timur tuh bilangnya bypass sih. Aduh gue lupa nama tolnya. Karena itu dia ngelewatin tol itu, yang mana tol itu rame terus setiap harinya. Karena itu mengarah ke bandara kan, mengarah ke Jakarta Utara, dan sebaliknya itu mengarah ke Bogor, ke Cawang. Gini ya teman-teman, jadi kayak dari sisi Rawamangun bikin, dari sisi Pramuka juga bikin, jadi bisa ketemu gitu. Wah keren sih, keren. Oke, kayaknya jadi seperti itu aja video gua untuk kali ini teman-teman. Buat nyobain DJI Osmo Action 5, dipakein ND filter 16, dipakein mic Holyland Mark II. Mudah-mudahan hasilnya sesuai ekspektasi gua, yang mana gua mengikuti settingannya dari Om Isal ID. Thank you juga udah nge-share dan ngasih tahu ke kita buat settingan yang terbaik memakai DJI Osmo Action 5 Pro. Kayaknya untuk di next videonya sesuai yang gue ngomong tadi, gue bakalan rutinin bikin video konten-konten kayak gini. Seru kali ya kalau gue bikin kontennya kayak gini terus. Tapi tujuannya adalah mencari sarapan teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman bantu subscribe, like, share video gue kalau berguna, atau dibantu klik link subscribe aja sudah cukup guys teman-teman. Mudah-mudahan channel gue bisa berkembang. Dan buat yang hobinya sama, boleh mampir-mampir dan bertanya. Oke, gue mau makan soto ini aja teman-teman. Buat yang mau nanya-nanya juga bisa, tinggal komen di bawah. Sampai itu aja teman-teman video gue. Sampai jumpa.